Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Karena memang kita tuh baik di depan orang doang. Padahal kalau lagi sendirian itu kita tuh nggak baik sebenarnya. Berarti kan kita nggak kenal diri kita sendiri gitu. Benar-benar. Hanya kita untuk baru mendapatkan kenal, prestise. betul, karena kita baru kenal diri kita ketika ketemu sama orang gitu. Yang kita pun mungkin lagi pakai topeng waktu itu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podcast Halaman Rumah dengan Aisyah Hadatul. Yeay, alhamdulillah. Halo Kak Fawaz. Ya, halo Aisyah. Lihat Iya, ya, Kak apa-apa. Aisyah, bisa Kak, Aisyah. Oh, Aisyah aja ya. Iya Kak, Ya. Aisyah Kak. Ya alhamdulillah nih dapat kesempatan ya bisa ketemu walaupun cuman virtual dengan orang yang luar biasa nih, punya buku juga. Dan Amin. kalau misalnya ngelihat biografinya sih sedikit di belakang buku Independensi, Kakak juga suka nulis ya Bang dari dulu ya Kak? Alhamdulillah begitu. Dari SD suka nulis ya. Nulis pelajaran, nulis banyak hal. nulis. Oh iya Kak, bisa kenalan dulu Kak sama teman-teman. Oh iya. Baik, nama saya Fawaz Muhammad Siddiqi. Teman-teman saya biasa manggil Fawaz ya. Biasanya pakai S atau pakai J malah kalau orang Sunda ya. Saya aslinya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekarang sedang tinggal masih di Semarang, tapi belum ada rencana untuk seterusnya di Semarang sih sebenarnya. Cuman masih di Semarang. Lulus di Ilmu Kelautan Undip 2 tahun yang lalu, kurang lebih, saya agak lupa tepatnya. Insya Allah nanti sebentar lagi pengen daftar lagi di Undip lagi kemungkinan untuk S2. Aktivitas sehari-hari sekarang ya mungkin yang berhubungan sama buku aja ya suka nulis gitu. Yang lainnya banyak sebenarnya, cuman ya yang berhubungan sama buku paling suka nulis gitu tadi. Nah dari misalnya yang IC temuin nih Kak, Kakak kan dari buku tuh kayak banyak banget membahas tentang tujuan hidup ya Kak di bukunya, ya kan, ada tujuan hidup. Ya kan. Mau nanya, Kakak nemuin tujuan hidup itu pada saat kapan sih sampai akhirnya tuh kan, wah banyak menginspirasi orang ya insya Allah dari bukunya itu. Amin. Iya, kalau sampai kapan, sejak kapan sih sebenarnya, sejak saya kecil mungkin ya. Jadi gini, saya tuh tidak bisa menjawab kapan secara tepat gitu. Karena menurut saya pribadi, kenapa saya bisa sampai pada kesimpulan tujuan hidup tersebut, karena sejak kecil itu dibentuk untuk mengarah ke sana gitu. Sejak bahkan pertama kali saya belajar alif ba ta sa gitu. Sejak saya pertama kali belajar untuk membaca Al-Quran, itu sudah merupakan apa istilahnya, susunan-susunan puzzle atau batu-batu awal yang akhirnya saya bisa memilih satu tujuan yang menurut saya tuh ya benar sampai sekarang gitu. Makanya kalau ditanya kapan mungkin agak sulit juga kapan tepatnya. Tapi kalau mulainya sejak kecil sih gitu. Sejak memang orang tua saya dulu sejak kecil banget, itu saya masih ingat. Kan dulu zaman saya tuh kalau setelah maghrib itu ada Tuyul dan Mbak Yur ya, ada sinetron gitu. Iya. Saya itu kan paling namanya sama anak-anak kan gitu, seneng nonton kayak gitu. Cuman ya orang tua saya tuh paling nggak mau anaknya itu nonton TV atau bahkan main sebelum ngaji. Sebelum pasti sebelum sholat maghrib dan seterusnya. Setelah itu baru dia boleh. Nah itu mungkin juga bagian dari pembentukan tujuan hidup gitu, menurut saya. Karena akhirnya saya diberikan pemahaman secara tidak langsung bahwa kamu tuh daripada memenuhi keinginan duniawi gitu, mending fokus dulu sama akhirat. Kalau itu udah terpenuhi baru deh yang dunia nggak apa-apa. Nah kayak gitu loh maksudnya. Kayaknya sih gitu. Bener. Nah buat teman-teman ya, jadi kalau misalnya yang penasaran bukunya apa sih tujuan hidupnya yang ditulis sama Kak Fawaz, bisa beli ya Kak. Ada PO-nya ya Kak? Bisa PO kan ya Kak sampai tanggal 15 Juli? Wah tuh sampai tanggal 15 Betul. Juli. Kayaknya terus setelah itu gimana? Kayaknya setelah PO masih ada kayaknya. Setelah PO kayaknya masih bisa buka, masih bisa beli sih. Cuman mungkin harganya beda sih kayaknya. Wah, nih
Riha juga, aku juga tuh gimana ya? Tadi tuh sempat nulis beberapa kutipan-kutipan yang ada di buku kakak juga. Iya. Nih, menarik banget tentang lingkungan pertemanan sih Kak. Apalagi sekarang tuh banyak banget ya masalah ya anak-anak muda tentang lingkungan pertemanan. Nah, menurut kakak pribadi gimana tuh Kak? Kan sebenarnya memang buku ini lebih banyak mengajak untuk berbicara ke diri sendiri ya. Kalau mungkin Riha juga ada baca ya. Saya sendiri pun kalau setelah saya baca ulang, karena kan setelah saya tulis pasti saya baca dulu dong gitu, berulang-ulang, nggak mungkin saya kasih ke orang tanpa saya revisi kan. Saya baca berulang-ulang gitu, saya baca coba lebih mendalam, terus saya revisi kalau memang ada yang salah waktu itu ya sebelum masuk ke penerbitan. Itu memang saya pun akhirnya seolah-olah berbicara dengan diri saya gitu, yang dulu gitu. Maksudnya ketika nulis buku ini gitu. Termasuk dalam hal itu, dalam memilih teman gitu. Kok dulu saya bisa nulis kayak gini ya gitu. Kan saya akhirnya ingat tuh, saya nulis kayak gitu karena waktu itu ada behind stories-nya kayak gini gitu. Ceritanya kayak gini nih. Kenapa akhirnya bisa muncul tulisan itu gitu. Memang waktu itu saya sedang merasakan bahwa ketika saya berada di lingkungan yang salah gitu, dalam tanda kutip salah itu tidak menunjang saya untuk bisa beramal soleh dengan baik gitu. Itu sulit rasanya untuk jadi saya yang baik gitu. Dalam arti tadi termotivasi melakukan amal yang soleh gitu. Amal yang baik lah ya. Itu rasanya sulit banget gitu karena jangankan buat melakukan hal yang sunnah ya, yang mungkin dianjurkan. Yang wajib aja kadang kita canggung gitu. Cuman buat minta izin sholat aja kadang nggak enak gitu. Karena mungkin lagi ngobrol sama teman, lagi makan bareng. Karena mungkin teman-teman yang nggak biasa sholat tepat waktu ya, bukan berarti nggak sholat ya. Saya nggak seuzon. Nggak sholat tepat waktu ya. Kita akhirnya yang mungkin terbiasa sholat tepat waktu pun kan agak canggung ya, buat minimal jadi izin. ngaret gitu ya. Akhirnya kan mungkin nggak bisa sholat jamaah gitu kan, misalnya kayak gitu simpelnya. Nah dari sanalah akhirnya ya memang harus cari teman, siapa lagi kita yang masih gampang banget terpengaruh gitu. Beda kalau mungkin kita udah punya prinsip yang kuat, itu struggle gitu, nggak tahu malu dan melakukan ya udahlah gitu, orang mau bilang apa juga tetap jadi kita yang kayak gitu kan. Cuman kayaknya kok untuk orang-orang yang masih muda tuh sulit ya kayak gitu. Kayaknya sih sulit ya. Saya rasain sendiri kok sulit. Ya, masih gitu kayak terombang-ambing gitu ya kayak. Betul. Masih ya tadi mudah berubah lah gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih Kak ada pertanyaan nih dari teman-teman. Kalau misalnya gimana dong kalau misalnya gue cuman berteman sama yang baik, terus orang-orang yang kayak yang perlu seharusnya dirangkul itu gimana? Apa kabar katanya? Itu gimana tuh Kak? Tanggapan Kakak? Itu di buku saya, di tulisan saya yang tentang pertemanan itu sebenarnya saya coba lebih hati-hati juga sih gitu terkait hal ini. Jadi kayak saya kan bilang, memilih teman itu bukan untuk membatasi pertemanan, membatasi pergaulan. Saya pakai istilah pergaulan, karena kan bergaul ya. Justru memilih teman itu memperbaiki pergaulan itu. Jadi bukan membatasi tapi memperbaiki. Dalam arti gini, kan kita sendiri ini bisa menilai kita ini sudah dalam level apa sih gitu, berteman. Level yang masih ikut-ikutan, followers, atau udah jadi yang diikuti gitu, trendsetter misalnya. Kalau misalkan masih jadi followers sih ya paling aman nih tetap ngikutin orang yang baik lah gitu. Tetap pertemanannya baik semua gitu. Karena kita kan masih dalam level yang notabene tadi gitu, belum bisa ngajak orang. Tapi kalau udah bisa levelnya mungkin tadi ngajak orang gitu, ya nggak masalah gitu buat lebih membuka pertemanan. Jadi memilih itu kan bukan berarti menyisihkan yang jelek gitu. Cuman mungkin kita memilih sesuai kapasitas diri kita gitu. Dalam arti ya tadi gitu, kalau memang kita merasa sudah siap, ya ayo gitu. Sama yang nggak baik pun dalam tanda kutip tadi ya. Bukan berarti kita merasa sudah baik ya. Tapi kita bisa mengajak mereka untuk baik juga kayak gitu. Kesana sih arahnya sih. Jadi bukan yang berarti kita juga nggak bergaul sama sekali. Enggak, justru itu jalan memperbaiki pergaulan kita.
kalau kita bergaul sama yang baik, insya Allah kalau kita pas bergaul sama yang jelek itu kita nggak ke bawah jelek gitu loh, karena udah sering berteman sama yang baik. Nah kayak gitulah mungkin. Gitu. Ibaratnya mah berarti kayak gini ya Kak, kalau misalnya teman-teman baik tuh buat nge-charge kita, tapi kalau misalnya teman-temannya itu tuh untuk kita rangkul gitu kali ya. Betul. Boleh lah, boleh. Nyambung juga sih dengan pembahasan yang mengenal diri berarti ya kayak. Itu kalau misalnya untuk Kakak pribadi tuh tips and triknya mungkin ya bisa sampai mengenal diri sejauh ini gimana tuh Kak? Iya, saya pun sedang masih dan terus dalam pencarian identitas diri ya pastinya ya. Karena kalau saya masih sudah selesai, berarti saya sudah meninggal harusnya gitu. Benar. Terkubur di dalam tanah. Ya mengenal itu kan dalam arti setiap hari kita berubah nih. Karena kan manusia ini nggak cuma manusia, kan semesta ini kan berubah di setiap detiknya bahkan. Kalau kita mengenal kita kemarin tapi nggak mengenal kita hari ini, kan juga kita nggak kenal berarti kan sama diri kita. Paham nggak maksud saya? Jadi paham. Setiap jalannya waktu kita harus selalu mengenal diri kita semakin baik gitu. Dalam arti memang mungkin kemarin A dan kita B gitu di hari ini gitu. Dan kita harus kenal itu gitu. Nah, maka sebenarnya poin mendasar dari mengenal diri ini yang saya juga sedang berusaha untuk belajar itu adalah menyadari gitu. Sadar tentang kelebihan dan kekurangan dan potensi yang kita miliki. Kelebihan kita hari ini apa, kekurangannya apa, potensinya apa gitu. Dengan mengetahui ini semua kan jadi lebih mudah tuh gitu. Oh kita kalau punya kekurangan berarti diperbaiki gitu. Kalau punya kelebihan ya dijaga. Gitu. Kalau punya potensi ya dimaksimalkan. Kayak gitu. Cuman ya saya garis bawahi betul tuh di dalam buku saya bahwa mengenal diri itu jangan diawali dari yang lahir dulu gitu. Kita jangan fokus sama yang lahiriah dulu. Sama fisik ya, sama penampilan, sama mungkin juga yang dimiliki ya, materi itu kan juga bagian dari fisik ya. Tapi yang batin dulu mending gitu. Ya ilmu kita misalnya, kalau keilmuan ya. Ya iman misalnya. Terus akhlak kita itu yang perlu untuk kita kenali gitu. Jangan sampai kita tuh justru mengenal diri kita setelah memakai topeng. Dalam arti gini, kita merasa baik karena memang kita tuh baik di depan orang doang. Padahal kalau lagi sendirian itu kita tuh nggak baik sebenarnya. Berarti kan kita nggak kenal diri kita sendiri gitu. Benar-benar. Hanya kita untuk baru mendapatkan prestise. Betul, karena kita baru kenal diri kita ketika ketemu sama orang gitu. Yang kita pun mungkin lagi pakai topeng waktu itu gitu. Jadi belum mengenal di balik topeng yang kita pakai ke orang lain. Kayak gitu sih maksudnya. Jadi inget 3 elemen yang Kakak katakan di dalam buku, akal, jasad, ruh, bener nggak? Ya kan? Betul. Itu akal, paling jasad. Sederhana yang saya ketahui tentang pembagian manusia. Ada banyak sebenarnya, ada yang membagi jadi 4, yang jadi 5, cuman ya secara sederhana ada 3 itu, setahu saya ya. Ini juga mungkin catatan buat para pembaca ya dari buku saya gitu. Saya itu tidak pernah merasa saya sebagai orang yang paham dalam hal tafsir itu. Dalam hal ilmu syar'i lah ya, entah itu tafsir, entah itu mungkin fikih, entah itu mungkin juga turunannya gitu dan seterusnya. Makanya saya berusaha dalam buku ini, mungkin juga pernah saya sampaikan di akun sosial media saya tuh hanya membagikan yang benar-benar saya pahami gitu. Dalam arti sudah saya coba cek di beberapa referensi, kaji beberapa referensi, dan saya tanya bahkan ke beberapa orang yang memang saya rasa mumpuni di bidangnya. Jadi makanya kemarin di Sobat Karisma tuh pas bedah buku tuh ada yang tanya sebenarnya, ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Itu ada yang nggak saya jawab karena saya merasa ini bukan kapasitasnya untuk menjawab. Saya nggak bisa menjawab itu gitu. Hanya saya di sini hanya membagikan yang saya pahami, yang kalau mungkin nanti para pembaca temukan ada kesalahan gitu, ya silakan bisa disampaikan, saya sangat terbuka sekali gitu. Gitu. Karena saya tadi paham yang Riha bilang, saya bukan anak jurusan syariat gitu, atau bukan jurusan agama yang paham secara mendalam gitu. Saya hanya berusaha tadi menuangkan yang saya pahami, yang saya alami, sejauh yang saya bisa, kayak gitu sih. Sama aja sih Kak, sebenarnya anak ilmu Al-Quran tafsir juga Kak nggak semuanya bisa. Cuman jadi benar-benar apa ya, kayak wah Masya Allah, bener serius gak bohong, kayak termotivasi banget gitu. Dan nah ini nih kaitannya, apa sih motivasi Kakak bisa sampai kayaknya giroh, semangat untuk menulisnya tuh besar gitu? Iya.
karena saya merasa nggak punya apa-apa gitu yang bisa saya lakukan itu untuk dalam apa istilahnya, ya dalam spektrum ini gitu, atau dalam istilahnya apa ya, dalam ranah inilah gitu. Dalam ranah ini saya kan nggak bisa nih ceramah seperti halnya ustadz-ustadz yang memang basic ilmuannya syariah. Saya juga kadang kalau diundang sesuatu acara misalkan yang memang saya nggak menguasai, itu saya tolak gitu. Karena nggak bisa saya itu nyampein hal itu gitu. Pun nggak bisa saya misalkan belum bisa untuk berdakwah misalkan lewat finansial gitu ya. Bahkan bikin yayasan atau mungkin menyumbangkan sekian materi dalam jumlah besar gitu ya. Itu nggak bisa karena memang belum punya materi yang cukup juga gitu. Dan yang lainnya. Nah, saya berpikir yang saya bisa saat ini adalah menulis gitu. Dan itu setahu saya itu juga bisa jadi salah satu apa ya? Ya tadi gitu, salah satu cara saya terlibat dalam hal ini gitu, dalam hal kebaikan ini gitu. Dan saya selalu ini sih, makanya gini, sebenarnya juga sebelum nulis ini saya menghubungi banyak orang. Sebelum nulis 2 buku ya, saya menghubungi banyak orang, terutama guru-guru ngaji saya, gitu. Makanya kan di buku ini juga saya ini ya minta pengantar guru ngaji saya di kampung dulu, di pondok dulu. Iya. Itu saya minta pendapat dalam arti saya boleh kan nulis buku gitu, yang berbau kayak gini gitu. Karena saya kan bukan basically kuliah di sana. Ya pesannya sama yang tadi saya bilang sebelum ini ya, bahwa selama kamu nulis yang kamu pahami dan kamu terbuka kalau kamu itu siap menerima kesalahan, ya nggak apa-apa kayak gitu. Ya itu yang saya coba amalin aja sih. Saya nulis yang saya pahami, yang saya yakin itu saya sudah coba kaji lebih mendalam. Kalau memang ada yang ternyata salah dan orang itu menyampaikan, saya siap menerima gitu. Kayak gitu sih. Itu aja prinsip yang saya pegang. Masya Allah. Itu menarik loh Kak. Menariknya karena di zaman ini tuh banyak orang yang apa ya, jadi kalau misalnya sebenarnya dia belum tahu, tapi akhirnya kayak merasa tahu, dan ini jadi poin banget sih kalau misalnya menurut aku pribadi gitu, jadi pelajaran juga. Jadi kalau misalnya kita ngerasa tidak capable di bidang itu, lebih baik kayaknya dihindari atau enggak memberikan ke orang lain kayak gitu ya. Betul. Ya saya mengamalkan pesan-pesan guru saya aja sih sebenarnya. Guru saya pesan kayak gitu ya saya coba amalkan. Benar-benar barokahnya itu. Insya Allah. Saya sampai sekarang pun masih ngaji ya, dalam arti itu untuk menjaga perasaan tahu diri saya gitu. Saya sekarang masih ngaji di sini ada pondok pesantren mahasiswa. Saya udah nggak mahasiswa ya, alhamdulillah masih nerima sih. Udah nggak mahasiswa, udah nggak jomblo tuh masih nerima alhamdulillah. Jadi masih rutin ngaji sih. Itu selain memang saya nyari barokah, nyari ilmu tentunya. Saya selalu merasa setiap saya ngaji itu saya tahu diri akhirnya. Saya tuh belum tahu banyak gitu. Bahkan banyak hal yang belum saya ketahui gitu. Akhirnya ya sedikit banyak mengerem lah gitu. Berhati-hati kalau saya menyampaikan sesuatu tuh kira-kira udah paham gak nih gitu. Bener gak nih kayak gitu sih, ada perasaan itunya. Alhamdulillahnya sih begitu. Alhamdulillah banget kayak gitu. Jadi benar-benar muhasabah diri sih buat apa ya, rehab pribadi juga gitu. Karena ya benar-benar ya benar gak ya, kalau gak kayak menyampaikan ini, aduh bisa gak ya mempertanggungjawabkannya, mungkin juga jadi kayak gitu. Mantap. Oh ya Kak, ini kan independensi terus berkaitan juga dengan kebahagiaan. Nah kalau misalnya kebahagiaan yang di sini nih, yang kalau misalnya Riha kutip-kutip, itu katanya nih dari Buya Hamka, ada di buku Kakak juga, pangkal pokok kegembiraan ialah keamanan dan ketentraman hati. Nah sekarang banyak orang yang bingung loh Kak, tentang, gue pengen bahagia, kalau nggak gue tuh pengen rasanya kebahagiaan tuh gimana sih? Dan bahkan banyak orang yang belum tahu untuk mendefinisikan bahagia itu seperti apa. Itu tanggapan Kakak gimana tuh? Ini sebenarnya sangat berhubungan sama ini ya tadi. Awal banget kenapa saya pengen nulis buku ini. Saya kan lagi ada masalah waktu itu. Namanya orang ada masalah kan kadang nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin bahagia kan gitu, kayaknya kan gitu. Orang lagi ada masalah kok bahagia sih gitu. Nah terus saya tuh ingat istri saya tuh sering
saya nggak mau kepedean, cuman nih dari sisi saya aja yang bilang. Saya ini kalaupun lagi ada masalah, itu kelihatannya biasa-biasa aja gitu. Ya, bisa tidur gitu ya, makan yuk banyak gitu. Bahkan lagi sakit pun bisa makan gitu. Ya kadang istri saya tuh bingung gitu, kayak seolah lagi nggak ada, saking bingungnya sampai kesel gitu. Padahal lagi ada masalah, kok kelihatannya nggak ada masalah gitu. Nah kan saya kadang lempeng Kak. jadi betul. Saya bukannya nggak merasa nggak ada masalah ya, dalam arti bukan yang cuek atau nggak mikirin. Justru saya tuh termasuk orang yang overthinking loh kalau nggak ini ya, kalau nggak tahu gitu. Saya tuh overthinking banget kadang gitu dalam beberapa hal sampai nggak bisa tidur kadang. Cuman ini memang nggak sering aja sih gitu. Atau bahkan nggak saya coba perlihatkan ke orang lain. Nah, makanya saya coba nulis sampaikan di buku ini. Sebenarnya setahu saya kebahagiaan itu tidak termanifestasi oleh, atau gini, tidak perlu termanifestasi oleh hal lain itu, tetapi cukup kita menginternalisasi kebahagiaan itu dalam diri kita sendiri gitu. Jadi nggak perlu kita mencari alasan untuk bahagia, tuh kita bisa bahagia kok gitu. Apa alasan yang paling kuat? Ya kita masih bisa hidup gitu, masih bisa bernafas, itu udah jadi alasan paling layak lah untuk kita bahagia. Apalagi kita sebagai muslim dan mukmin itu yang sudah sangat layak harusnya kita bahagia gitu. Karena kan kenikmatan terbesar di dunia ini kan ya keimanan itu kan itu, dan keislaman itu sendiri kan. Kalau orang punya banyak harta tapi nggak beriman kan ya kita tahu gitu harta itu nggak akan berguna buat dia sama sekali di akhirat kelak. Tapi kalau kita nih muslim, mukmin, nggak punya harta misalkan, ya belum nikah misalnya, lagi ada masalah, itu tetap masih bisa bahagia gitu. Kenapa? Karena ya namanya bahagia itu kan yang sebenarnya bahagia kan nggak di dunia kayak gitu loh. Jadi cukup kita tuh merasa bahagia dengan menjadi muslim sehingga nanti kita bisa merasa bahagia di akhirat kelak. Nah gitu loh. Jadi saya pengen mengajak untuk tidak mencari kebahagiaan di luar diri kita dulu gitu. Sekalipun mungkin ya secara manusiawi pastilah kita bahagia kalau misalkan tadi punya uang, misalnya punya sekian materi yang lain ya, mobil dan seterusnya, pasti tetap lebih bahagia. Cuman jangan itu dulu yang dikejar. Mending fokus ke dalam diri kita sendiri dulu, yang Allah tuh sudah berikan banyak alasan untuk kebahagiaan, untuk bahagia di diri kita sendiri. Termasuk tadi ketenangan hati. Nah, ya emang benar-benar ketenangan hati tuh mungkin ibaratnya mahal banget sih Kak kalau misalnya pria. Karena nggak bakal bisa, saking nggak bisa dibelinya, saking nggak bisa digadaikan pakai apa-apa, karena itu mungkin anugerah juga dari Allah gitu. Betul. Ya, dan memang kan orang hari ini saya sendiri kadang ini ya aneh gitu ya. Orang tuh nyari ketenangan tapi malah menjauhi sumber ketenangan itu. Orang tuh pengen hidup tenang tapi malah melupakan alasan untuk tenang itu sendiri. Padahal Allah kan sudah memberikan petunjuk ya di panduan hidup kita di Al-Quran itu kan, bahwa dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Ya kan ahli tafsir lebih paham lah ya. Aduh, jangan gitu Kak. Zikir di sini apa gitu kan, bukan hanya secara lisan saja kan kita harus berzikir itu kan, tapi dengan hati kita, dengan perbuatan kita gitu, dengan alat indra, dengan panca indera kita ya, kita selalu berzikir kepada Allah. Itu kan sudah cukup membuat kita tenang sebenarnya kalau kita yakin dan paham kayak gitu. Menarik juga dengan kata-kata yang gini, karena memang banyak orang gitu yang belum paham ibaratnya dunia ini tuh untuk apa gitu, maksud dunia ini untuk apa, itu kali yang ada di tulisan Kakak kan. Itu kan sebenarnya ini ya pertanyaan paling mendasar yang sering ditanyakan orang-orang kan. Bahkan setahu saya salah satu pertanyaan paling mendasar dalam ilmu filsafat pun ya tentang itu gitu, tentang kita nih siapa gitu, diciptakan untuk apa gitu, siapa pencipta kita, itu kan pertanyaan paling mendasar. Nah kita tuh nggak usah capek-capek, nggak usah sibuk-sibuk nyari, udah ada gitu, tinggal mau baca, mau belajar, dan yakini sepenuhnya gitu. Karena ya selayaknya makhluk ya, kita hanya istilahnya perlu percaya sama yang menciptakan kita kayak gitu kan, simpelnya kayak gitu sih. Iya benar. Intinya mah kembali lagi ya Kak, ingat ketujuan dan harus bisa menemukan tujuan hidup itu. Betul.
Dan itu kan nggak mudah ya. Saya juga nggak merasa sudah menemukan, dalam arti menemukan untuk selanjutnya selesai gitu. Tetap masih terus mencari gitu, memperbarui, mungkin memperbaiki kayak gitu. Iya benar. Apalagi yang kalau misalnya background keluarga tuh ya Kak, mungkin bisa jadi kita perlu bersyukur karena mungkin dilahirkan dari keluarga-keluarga yang utuh, terus juga yang mungkin udah mengenalkan tentang Allah sejak kecil. Sedangkan mungkin banyak dari teman-teman kita tuh sulit juga sih, nggak bisa dipersalahkan gitu itu tuh. Kadang juga yang membingungkan gitu. Dan ya akhirnya jadi banyak masalah di dalam dirinya gitu kan. Nah, tanggapan Kakak gimana tuh? Itu juga saya singgung dalam buku ini sih, karena kan saya pun gini soalnya. Sekalipun tadi saya di awal bilang saya alhamdulillahnya terlahir dari seorang ibu dan bapak yang care terhadap ilmu agama, terhadap ibadah saya sejak kecil. Cuman kalau pas saya lagi 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 down gitu, saya juga kadang merasa gitu, kok orang tua saya nggak seperti orang tuanya dia yang memang lebih alim gitu, lebih paham tentang agama ya gitu, sehingga saya bingung kalau mau tanya ke siapa kayak gitu loh. Nah makanya saya singgung di buku ini sebenarnya. Dan kenapa judulnya independensi? Karena menurut saya pribadi itu adalah hal yang saat ini langka gitu. Bahwa orang itu sekalipun dia memang punya potensi besar untuk menjadi baik, entah misalkan bapak ibunya juga baik, entah memang keluarga besar sudah baik, dia belum tentu baik kalau dia tidak menginternalisasi kebaikan itu dalam dirinya. Jadi kebaikan itu memang ada di orang tua, ada di keluarga, bahkan mungkin lingkungan sekitar. Tapi kalau dia tidak mau memasukkannya ke dalam dirinya, dia nggak akan jadi baik kayak gitu. Jadi sebaliknya bisa jadi mungkin sekitarnya buruk ya. Dalam arti buruk itu mungkin belum baik ya, atau baiknya masih nanggung lah gitu, atau tadi mungkin mohon maaf ada juga yang atau mohon maaf sejak lahir ada yang terlahir yatim gitu, ada yang terlahir bahkan yatim piatu. Nah itu tuh bukan alasan untuk kita tuh putus asa gitu, dalam arti kita tetap bisa jadi orang yang baik kok gitu dalam sudut pandang Allah gitu, selama memang kita tadi mengikuti apa yang sudah Allah perintahkan itu, dan menjauhi larangannya. Jadi bukan karena kita terlahir dari orang yang tadi belum baik, kita nggak bisa jadi orang baik kayak gitu. Justru kita harus mandiri, harus independen setelah kita mulai belajar. Iya benar-benar mantap banget tuh. Iya ya, jadi harusnya mungkin kayak kita tuh menjemput sesuatu hal yang emang kita kan pasti hati nggak bisa dibohongin ya Kak, kita tetap hati yang paling dalam gitu, naluri sudur kolb yang kayak gitu kan udah tahu sebenarnya mana kebaikan mana kebenaran ya. Sebenarnya sudah tahu, cuman mungkin banyak hal-hal yang akhirnya sulit untuk menjemput. Makanya itu tadi yang kata Kakak bilang, yang tentang pertemanan pun itu harus sangat diperhatikan. Salah satunya. Betul. Nih Kak, tadi tuh ada rasa syukur, sabar, ikhlas. Menurut Riha, ini tuh ketiga hal yang luar biasa loh Kak. Sulit juga. Jadi ketika kita misalnya berusaha nih, oh iya aku mau jadi orang yang sabar, ternyata ya Allah kayak gitu makin banyak aja hal-hal yang kayaknya pengen ngebuat marah atau kesel dan sebagainya gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Iya. Tadi ya sejak yang saya sampaikan di awal banget sih sebenarnya. Jadi saya nulis buku ini sebenarnya lebih ke untuk catatan saya pribadi. Makanya kan saya pernah dapat satu adagium ya. Nah saat itu sebelum untuk siapapun itu lebih berhak untuk diri kita sendiri. Jadi orang yang lebih paling berhak untuk menerima nasihat dari diri kita terutama sebelum orang lain tuh diri kita sendiri dulu justru. Makanya saya kenapa nulisin ikhlas, syukur, sabar dan seterusnya di buku ini sebenarnya bukan berarti saya sudah menguasai ya, sudah paham, sudah dalam tanda kutip memang pro lah ya kalau orang sekarang. Enggak, ya saya juga lagi belajar. Mungkin juga bisa jadi yang baca ini lebih sabar, lebih ikhlas itu daripada saya, bisa jadi. Makanya
membacanya itu cukup dengan tadi saya bilang di awal, coba ajak ngobrol diri sendiri gitu. Bagaimana saya berusaha ngajak ngobrol diri saya sendiri ketika baca buku ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perlu latihan itu. Makanya kan saya ulang-ulang tuh dalam buku ini. Kebaikan itu enggak yang instan gitu. Kita tuh dulu gitu. Pengen sholat aja kan latihannya lama gitu, bertahun-tahun kan. Dari kita usia mungkin 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang mungkin 10 tahun baru mulai belajar sholat. Itu kan lama prosesnya kan, bisa tahunan gitu. Sampai akhirnya kita terbiasa melakukan sholat. Artinya gini, kita nggak sadar pun sholat kita bisa benar gitu. Ruku sujudnya, sekalipun mungkin lupa rakaat, tapi kan kadang nggak ketukar lah gitu, mana sujud, mana ruku kan gitu. Kayaknya jarang sih orang mau ruku tapi sujud tuh jarang kayak. Tapi kalau jumlah rakaat mungkin oke lah, lupa sering ya. Tapi kalau pengen ruku tapi jadi sujud kayaknya hampir nggak pernah saya temukan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa, sudah terlatih. Sama nanti sabar juga gitu. Setahu saya sabar itu kalau sering dilatih lama-lama muncul sendiri gitu. Jadi bukan yang perlu bukan yang secara instan muncul gitu. Dan betul tadi kata Ria, saya setuju banget. Kita tuh kalau udah mengazamkan sesuatu tuh pasti dicoba terhadap hal itu gitu. Kita mengazamkan pengen jadi orang yang sabar, ya pasti cobaan sabarnya muncul gitu, dan mungkin bisa jadi lebih berat. Iya, namanya hidup kan gitu ya. Kita kalau perhatian kepada sesuatu, seolah-olah tuh yang kita perhatikan itu muncul, yang lain enggak. Padahal sebenarnya bisa jadi itu biasa-biasa aja. Contoh gini, itu benar. Contoh gini, Riha lagi ngobrol sama saya nih kayak gini nih. Kan kita kadang nggak apa ya, nggak sampai akhirnya bisa jadi lupa dengan orang di sekitar kita gitu. Kalau misalkan lagi di keramaian. Padahal orang-orang itu ada sebenarnya, cuma karena kita lagi fokus sama orang tertentu. Kenapa ya kita lagi notice aja orang itu. Sama gitu. Kalau kita lagi notice sabar, yang seolah-olah muncul hanya masalah kesabaran. Padahal di sana juga ada syukur, ada kenikmatannya lain, ada tawakal yang mungkin sebenarnya muncul, cuman kita nggak notice aja. Suatu saat kalau kita notice yang lain, sabarnya hilang tuh, mulai nggak kita lihat yang muncul mulai yang lain. Mulai nggak kerasa gitu. Ya. Mulai nggak kerasa karena nggak dinotis. Gitu. Ya. Perhatian manusia kan gitu, nggak bisa multitasking semuanya muncul gitu kan. Iya sih, benar. Iya ya, baru kepikiran juga, benar. Kalau misalnya kita notice, karena kita terfokus sama hal itu. Betul. Seolah-olah kan itu aja yang muncul, padahal yang lain juga ada, cuman kita nggak kerasa aja. Ya gitu. Paling simpel gini deh, paling simpel. Kalau agak sulit ya, mungkin yang dengar masih agak sulit membayangkan. Teman-teman kalau lagi ada masalah tuh nggak ngerasa kalau lagi lapar. Kadang ya, karena lagi banyak pikiran. Padahal ya lapar perut itu kalau misalkan kita lagi nggak mikir kayak gitu bisa jadi udah minta makan sebenarnya. Karena kita nggak kepikiran aja lah mikiran yang lain, akhirnya ya nggak kerasa lapar. Kan persis kayak gitulah. Iya sih. Tinggal kita mengalihkan fokus kemana aja sih gitu, biar nggak terlalu stres, nggak terlalu overthinking tadi. Ini juga saya bukan berarti udah bisa ya, udah pro tadi. Dia lagi belajar juga, makanya lagi sama-sama lagi dalam taraf kan belajar. Sharing Kak. Iya kan, betul, sharing. Betul. Nah kalau saya kakak pribadi gimana? Takutnya ada yang ngira saya udah pro, nanti tiba-tiba ada yang nge-WA nanya saya tentang hal itu semua misalnya kan. Iya. Nanti kalau ada yang nanya, udah nonton aja ini podcast halaman rumah gitu Kak. Atau baca bukunya aja gitu biar gampang. Oh iya benar, baca bukunya juga. Nah ini nih, tentang kehebatan Kak. Anak muda banyak banget kan pasti pengen jadi orang yang hebat gitu kan. Kalau misalnya menurut kakak nih, perspektif kakak tentang kehebatan itu seperti apa sih? Sebenarnya gini ya. Gimana tuh? Saya itu justru sering banget bahasanya mendapatkan bahwa kesalahan kita itu paling dasar ialah mendefinisikan sesuatu, termasuk kehebatannya sendiri. Jadi kita tuh memandang hebat itu dengan indikator yang kurang tepat gitu. Sehingga ya penyikapan kita pun tidak tepat gitu. Kenapa? Kenapa bisa muncul definisi yang salah? Karena kita referensinya salah gitu. Dalam arti tidak mendahulukan referensi yang benar sebelum referensi yang salah tersebut. Kalau kita mendahulukan referensi yang benar kan yang salah itu kita tolak.
sama tentang kehebatan. Kalau kita misalkan sering melihat atau referensi kehebatan kita misalkan film-film yang fiksi ya, yang tidak nyata adanya, maka ya dalam diri kita mungkin akan terpikirkan orang hebat itu seperti Iron Man, seperti Captain America dan seterusnya. Karena memang referensi kita orang hebat begitu. Atau ada orang hebat itu seperti Einstein, atau seperti yang baru-baru nih Elon Musk gitu, yang berhasil menerbangkan pesawat sampai ke International Station Space gitu. Atau saya lupa isi katanya ISS itu. Atau mungkin juga Bill Gates misalkan, yang orang sering bilang sebagai salah satu miliarder dan teknokrat hari ini dan seterusnya. Itu mungkin mereka bilang itu orang hebat. Padahal ya selama kita menempatkan indikator yang tepat, mudah kok jadi orang hebat menurut saya kayak gitu sih. Contohnya apa? Kita nggak harus jadi orang terkenal gitu untuk jadi orang hebat. Karena salah satu indikator orang hebat itu, kalau dalam Islam yang saya pahami ya, itu bermanfaat bagi orang lain kan. Khairunas anfa'uhum linnas, itu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka nggak harus terkenal, selama kita bisa ngasih manfaat, atau sama dimanapun kita berada kita berusaha ngasih manfaat, kita udah jadi orang hebat. Maka mudah gitu. Itu tadi bermanfaat, baik ke keluarga, jadi anak yang berbakti ke orang tua, nggak yang nakal, itu juga udah jadi hebat kok menurut saya gitu. Karena benar. Jadi orang nggak gampang loh jadi orang yang nggak nakal hari ini, atau nggak atau gini loh, paling simpel ya, nggak gampang loh buat nge-share status positif di sosmed hari ini, karena pasti diceng-cengin, pasti dianggap iya benar. Soalnya lah, so benar, so baik ya benar. Betul. Atau bahkan gini deh, nggak, katakanlah ngepost susah banget ya, ngepost tuh masih berat. Nggak gampang juga kita nggak ngelihat, nggak ngikutin, atau nggak nge-follow akun-akun yang nggak jelas. Dengan kita nggak nge-follow, dengan kita nggak ngikutin pun itu udah hebat sendiri menurut saya gitu, tanpa mungkin kita nge-post. Jadi simpel aja sih sebenarnya, selama kita jadi orang baik tadi sesuai dengan indikator yang benar, itu udah hebat. Banyak banget ya penjelasannya. Ya intinya kayak gitu lah mungkin. Tapi emang bener sih Kak, karena itu yang membuat maksudnya anak zaman sekarang memiliki insecure tersendiri. Jadi dia akhirnya nggak pede. Jadi insecure mungkin karena mereka melihat orang lain dan tadi dengan kefamousan lah atau apalah gitu kan, yang jadi akhirnya membuat mereka tidak percaya diri, dan mereka padahal gitu ya, sebenarnya sesimpel itu yang tadi Kakak katakan kan, kita misalnya berusaha untuk berbakti kepada orang tua, berusaha untuk menyenangkan saudara kayak gitu, itu adalah sebenarnya juga bermanfaat, dan bermanfaat untuk orang lain juga adalah suatu hal untuk mencapai kehebatan gitu kan sebenarnya. Betul. Dan satu lagi ini juga yang salah, dan ini penting banget sih saya sampaikan kalau ini. Baru ingat. Apa itu? Kita tuh nggak perlu jadi orang hebat di atas orang lain. Artinya ya, benar. Kita tuh hebat misalnya karena orang lain jelek, itu malah nggak hebat gitu. Jadi cukup nggak usah lihat orang lain deh gitu. Misalkan kadang kan kita gini, saking insecure-nya ya, ada orang misalkan tadi terkenal gitu, atau baik, kita kadang lihat kan, dia mah terkenal gara-gara gini, dia mah baik belakang nggak perlu kayak gitu. Orang ya biarin aja, orang punya kelebihan, punya kekurangan, ya wajar. Kita juga sama, kita juga jangan sampai kita merasa hebat karena kita melebihi orang lain. Mending fokus ke diri kita gitu. Kita lebih baik dari sebelumnya juga udah hebat gitu. Menurut saya kayak gitu sih. Bener-bener be the best our version sih sebenarnya ya, kayak be the best ourselves. Gak usah lihat gak usah tadi hebat karena menganggap orang lain tuh nggak hebat. Ya kita bisa hebat-hebat bareng kok. Semua orang bisa jadi hebat bareng satu dunia ini gitu. Nggak harus kita doang yang hebat gitu. Kayak gitu. Iya benar Kak, benar banget tuh. Iya benar, buat teman-teman juga masih saya pribadi juga karena sudah membacanya, alhamdulillah. Wah, terima kasih sekali loh Kak. Betul. Iya, dan buat anak muda emang cocok juga sih, bahkan bukan buat anak muda aja sih kalau misalnya menurut Riha pribadi, karena emang ini banyak juga anak kecil gak sih Kak? Anak kecil enggak loh Kak, nanti pusing dia misalnya baca itu. Mungkin buat para orang, anak muda, anak kecil.
buat orang tua juga sih cocok sih, karena jadi kayak pas baca itu tuh jadi muhasabah diri, bener nih kayaknya gue kayak gini, oh iya ya, jadi keinget-ingetan juga sih, keinget oh iya harus kayak gini gitu. Mungkin apa ya, jadi ada tamparan sih kalau misalnya buat rehab pribadi mah, kayak ada tamparan untuk diri sendiri. Jadi kalian jangan lupa kalau misalnya mau beli, kemana Kak? Kalau mau beli ada bukunya. linknya sih, bit.ly/pesan independensi. Oke teman-teman, alhamdulillah banget, Masya Allah. Makasih banyak loh Kak, ini udah berbagi, udah sharing. Ya sama-sama, saya juga makasih banyak. Iya, luar biasa banget, dan mohon maaf atas segala kekurangan, ambil baiknya, dan semoga bermanfaat. Saya Aisyri Hadatul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.